Halo semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel aku. Dan di video kali ini aku akan membahas mengenai 9 tipe kecerdasan yang umumnya dimiliki oleh manusia-manusia di dunia. Nah, kalian pernah gak sih berandai-andai kenapa kebanyakan orang tua itu sering banget mewajibkan anak mereka supaya mereka itu jago matematika, hitung cepat, atau pintar dalam logika di pelajaran fisika dan sebagainya. Padahal sebenarnya kecerdasan itu nggak cuma ada di satu titik dalam matematika, tapi ternyata kecerdasan itu ada banyak banget bentuknya, nggak cuma dalam hitungan aja. Nah, di sini aku akan jelasin ke kalian kecerdasan apa aja yang bisa kalian kembangkan selain logika matematika doang, supaya kecerdasan yang kita punya itu nggak cuma terbatas di satu titik aja. Jadi semuanya bisa rata dan semua orang punya kecerdasan masing-masing yang udah mereka miliki dari mereka lahir. So, kecerdasan tuh nggak cuma hitung-hitungan aja, soal kecerdasan menghitung cepat, menghitung logika, fisika, matematika, kimia, nggak cuma itu aja, tapi masih luas banget kecerdasan yang sebenarnya ada di dunia ini. Langsung aja kita bahas ke kecerdasan yang pertama, yaitu adalah kecerdasan bahasa atau linguistik. Nah, ciri-ciri kecerdasan bahasa atau linguistik ini adalah orang tersebut biasanya jago banget mengolah informasi kata-kata, tata bahasa, dan juga dia jago banget menuangkan informasi yang dia serap atau dia dengar itu ke dalam sebuah tulisan. Dan juga kalau misalnya kalian merasa kalau diri kalian itu punya kecerdasan linguistik ini atau bahasa, kalian bisa mengembangkannya dengan cara-cara berikut. Yang pertama adalah kalian seringlah ngobrol-ngobrol sama orang di sekitar kalian, karena itu bisa mengembangkan kecerdasan tersebut. Dan yang kedua, kalian sering-seringlah bermain sama kata, kayak kalian main sama teman kalian Scrabble, atau kalian main sama teman kalian, pokoknya game-game apapun yang berhubungan sama kata-kata, karena orang-orang itu bakal jago di game-game tersebut dan mereka bakal kelihatan banget kalau mereka punya kecerdasan linguistik atau bahasa tersebut. Dan yang ketiga ini adalah caranya dengan bernyanyi. Karena dengan kalian bernyanyi, kalian bisa mengekspresikan kata-kata atau lirik yang kalian hafalin atau yang kalian lihat. So, kalian jadinya jago untuk berbahasa sekaligus bernyanyi di dalam saat yang bersamaan. Nah, intinya orang-orang yang punya kecerdasan linguistik atau bahasa ini, mereka jago banget buat menyerap kata-kata yang mereka tahu atau yang mereka dengar, dan mereka itu bisa mengubah kata-kata yang mereka tahu itu secara efektif dan juga mampu menuangkan hal-hal yang mereka ingat itu secara lisan ataupun secara tulisan. Next adalah kecerdasan visual dan spasial. Nah, ciri-ciri dari orang yang punya kecerdasan visual sama spasial ini, mereka itu mudah mengenali kayak pola, pattern, dena, membaca peta, dan mereka juga kreatif dan juga imajinatif. Jadi intinya orang-orang yang punya kecerdasan ini tuh biasanya mereka lebih cenderung berpikiran imajinatif. Jadi mereka punya imajinasi yang luas banget, sehingga mereka itu bisa banget menghafalkan pola-pola atau menghafalin pattern-pattern yang menurut kita susah, tapi menurut mereka itu gampang karena mereka punya kecerdasan tersebut. Nah, biasanya orang-orang yang punya kecerdasan visual sama spasial ini nggak jauh-jauhnya berhubungan dengan aktivitas berkarya kayak menggambar, melukis, membuat kreasi, dan sebagainya. Nah, selain itu kelebihan dari orang yang punya kecerdasan ini juga, mereka tuh gampang banget untuk menghafal kayak gambar, arah, pokoknya hal-hal abstrak yang menurut orang lain itu susah untuk dihafal, menurut dia malah sangat mudah untuk dihafalin. Next adalah kecerdasan kinestetik. Nah, jadi kecerdasan kinestetik ini adalah kecerdasan yang bisa dibilang juga sama kayak kecerdasan gerakan. Nah, biasanya orang-orang yang punya kemampuan kinestetik ini bisa mengkoordinasikan gerak tubuh mereka lebih baik, lebih cepat, dan juga pastinya lebih handal daripada orang-orang pada umumnya. Pokoknya semua hal yang berhubungan sama koordinasi tubuh, sama gerakan itu semuanya ada hubungannya sama kecerdasan ini. Contohnya kayak misalnya atlet, atau penari, atau misalnya pemahat, aktor, pokoknya semuanya mengikuti gerakan atau bermain dengan koordinasi tubuh itu ada hubungan sama kecerdasan ini, dan orang tersebut pasti punya kelebihan dalam bidang ini. Nah, misalnya kalian merasa kalau diri kalian punya kecerdasan yang satu ini, kecerdasan kinestetik atau gerakan, kalian bisa mengembangkan kecerdasan ini dengan sangat mudah, yaitu adalah melatih fisik kalian dengan cara olahraga, senam, nari, lompat tali, pantomim, atau juga kalian bisa belajar acting. Karena belajar acting itu adalah salah satu hal yang bisa kalian lakukan untuk melatih kecerdasan kinestetik kalian secara nggak langsung. Karena kalian kan kalau berakting, kalian itu secara nggak langsung mengikuti gerak tubuh orang lain, atau kalian juga menirukan bahasa tubuh orang lain. Jadi kalau misalnya kalian jago di bidang itu, berarti kalian adalah salah satu orang yang memiliki kecerdasan ini. Next, kecerdasan yang selanjutnya yang udah gak asing banget adalah kecerdasan musikal. Nah, jadi orang-orang yang punya kecerdasan musikal ini ciri-cirinya mereka tuh suka banget menghafalkan nada, mudah banget ngafalin irama lagu, gampang banget ngafalin nada-nada, dan pastinya mereka tuh suka banget melakukan aktivitas bernyanyi. Nah, kalau kalian merasa punya kecerdasan yang satu ini atau kecerdasan musikal, kalian bisa mengembangkan kecerdasan ini dengan cara sering melatih diri kalian untuk bernyanyi, berlatih vokal, atau bermain alat musik, dan juga sebagainya.
Next adalah kecerdasan interpersonal. Jadi kecerdasan interpersonal ini adalah kecerdasan yang berasal dari dalam diri kita. Jadi kecerdasan ini itu ciri-cirinya kalian itu jago banget untuk berbaur sama orang lain dalam kelompok. Kalian itu jago banget menghangatkan suasana atau menghangatkan pembicaraan di suatu tempat atau di suatu suasana yang menurut orang-orang itu kayaknya nggak asik buat tempat ngobrol, tapi menurut orang tersebut itu adalah tempat dimana dia bisa untuk menuangkan apa yang pengen dia sampaikan dengan gampang banget, karena dia punya kecerdasan interpersonal tadi. Di saat orang lain itu merasa nggak nyaman dalam suasana baru, atau di saat orang lain itu nggak nyaman sama suasana yang menurut mereka bukan suasana yang biasanya mereka ada di situ, tapi orang-orang yang punya kecerdasan interpersonal ini bakal merasa kayak ini tempat gue banget dan ini tempat yang cocok buat gue karena gue bisa berbaur dengan orang-orang tersebut. Jadi orang-orang yang punya kecerdasan ini tuh jago banget memahami perasaan orang-orang baru di sekitar dia. Jadi ini merupakan salah satu kelebihan yang sebenarnya sangat-sangat penting banget untuk orang-orang punya, terutama dalam dunia pekerjaan. Nah, kalian juga pasti sering banget gak sih nemuin teman-teman kalian nih yang jago banget berbaur sama orang lain. Kayak misalnya, kalau mereka itu baru ditemuin sama orang-orang baru, tapi mereka tuh nyaman banget ada di tempat itu. Nah, aku jamin orang itu pasti punya kecerdasan yang satu ini. Nah, misalnya kalian ngerasa nih, kalian punya kecerdasan tersebut dan kalian pengen mengembangkan kecerdasan itu lebih dan lebih lagi, kalian bisa mengembangkannya dengan cara ikut bakti sosial, ikut acara-acara sumbangan, atau misalnya kalian ikut acara-acara yang berhubungan sama banyak orang. Next adalah kecerdasan intrapersonal. Nah, kecerdasan intrapersonal ini itu nggak sama inter, jadi kalian harus bedain inter sama intra. Nah, jadi intrapersonal ini adalah kecerdasan yang lebih fokus ke tanggung jawab, tegas. Pokoknya, ciri-ciri orang-orang yang punya kecerdasan intrapersonal ini, dia itu lebih mampu memahami dirinya sendiri. Jadi dia itu mudah mengekspresikan apa yang dia mau atau apa yang dia nggak mau. Bedanya sama interpersonal itu, kalau interpersonal dia itu lebih milih untuk membaur dengan orang lain, sedangkan kalau intrapersonal dia itu lebih milih untuk menyatakan hal-hal apa aja yang dia nggak suka sama apa yang dia suka. Nah, biasanya orang-orang yang punya kecerdasan intrapersonal ini dia itu nggak segan-segan untuk menjadi pemimpin atau ketua dalam suatu kelompok, karena dia punya rasa tanggung jawab yang besar dan punya sifat yang tegas banget di dalam kelompok tersebut. Nah, kalau kalian mau mengamati orang-orang yang punya kecerdasan intrapersonal ini, kalian bisa mengamati dengan orang-orang di sekitar kalian yang biasanya jadi ketua OSIS atau jadi ketua kelas. Itu biasanya orang-orang tersebut punya kecerdasan intrapersonal ini. Next adalah kecerdasan naturalis. Nah, sama kayak namanya, orang-orang yang punya kecerdasan ini tuh tertarik banget sama yang namanya natur atau alam. Nah, biasanya orang-orang yang punya kecerdasan naturalis ini biasanya merasa nyaman untuk berada dalam alam, atau mereka juga suka banget sama hal-hal yang berhubungannya pokoknya sama alam, sama natur, sama binatang, sama tumbuhan, pokoknya segala macam apapun yang ada hubungannya sama lingkungan, mereka itu suka banget sama hal tersebut. Selain itu, orang-orang yang punya kecerdasan ini juga mereka itu nggak tanggung-tanggung mau dan punya ketekunan buat mempelajari semua hal yang berhubungan sama alam. Contohnya kayak misalnya pelajaran IPA, biologi, mereka itu suka banget mempelajari hal itu karena mereka udah punya kecerdasan ini sejak mereka lahir, dan juga mereka punya ketertarikan yang lebih dibandingkan orang lain. Nah, misalnya kalian merasa diri kalian punya kecerdasan yang satu ini, kalian bisa mengembangkannya dengan cara sering banget pergi berwisata alam, pergi ke kebun binatang, atau kalian juga sering mengeksplor ataupun belajar mengenai histori-histori tumbuhan, hewan, dan sebagainya. Next adalah kecerdasan logika matematika. Nah, kecerdasan yang satu ini tuh adalah kecerdasan yang umumnya paling sering dimiliki sama anak-anak kecil atau orang-orang dewasa juga yang lainnya. Karena kecerdasan ini itu adalah kecerdasan yang paling ditekankan seperti yang aku udah bilang tadi di awal. Nah, ciri-ciri orang yang punya kecerdasan logika matematika ini, mereka itu suka banget berpikir secara logis, dan mereka itu berpikiran sebab dan akibat sebelum mereka menyelesaikan sesuatu, dan juga mereka itu punya ketertarikan terhadap angka-angka, ataupun mereka punya ketertarikan untuk menyelesaikan permasalahan dalam angka dan secara logika tentunya. Dan yang terakhir adalah kecerdasan moral. Nah, jadi orang-orang yang punya kecerdasan moral ini biasanya sering banget menghubungkan segala sesuatu yang mereka lakukan dengan moral. Nah, misalnya kalian punya teman kalian ini suka banget melakukan aktivitas, contohnya misalnya kayak bercerita. Suatu saat waktu dia bercerita, dia tiba-tiba menghubungkan cerita tersebut dengan moral, kayak misalnya dia memberikan hikmah atau moral dari cerita tersebut. Aku jamin banget orang itu punya kecerdasan moral. Karena biasanya orang-orang yang punya kecerdasan moral ini menghubungkan segala sesuatu dengan norma-norma sosial. Kayak dia selalu ngingetin temennya, dia selalu bersikap baik, dia selalu ngingetin sesuatu yang menurut dia nggak baik akan dia ingetin langsung saat itu juga. Atau biasanya dia akan menegur orang tersebut dengan baik-baik. Aku jamin banget orang-orang yang melakukan hal-hal tersebut tadi adalah orang-orang yang memiliki kecerdasan moral. Gak cuma itu juga, orang-orang yang punya kecerdasan moral juga sering banget mengajak orang-orang di sekitar dia merangkul dan sering banget mengajak orang-orang di sekitarnya itu untuk berdiskusi. Dan pastinya berdiskusinya karena positif, karena dia sendiri itu suka banget sama hal yang berhubungan moralitas atau kebijakan-kebijakan yang menurut dia positif bagi dirinya dan juga positif bagi semua orang di sekitarnya.
Nah, yang paling menarik dari kecerdasan moral ini adalah orang yang punya kecerdasan ini tuh biasanya mampu untuk menyimpan emosi dia, dan dia mampu banget untuk melampiaskan emosinya itu pada orang lain, tapi dia akan mengubah emosi tersebut menjadi energi yang positif. So, dia itu mampu banget untuk merangkul orang-orang di sekitar dia. Sifat dia itu benar-benar baik banget, humble, dan hangat banget dipandang sama orang-orang, karena memang dia dari awalnya suka banget untuk mempelajari hal-hal yang bersifat moral. Nah, biasanya anak-anak kecil yang punya kecerdasan moral ini bisa atau mampu membedakan hal-hal mana yang benar ataupun yang salah sejak mereka kecil. Nah, jadi itu aja pembahasan aku mengenai tipe-tipe kecerdasan yang umumnya dimiliki sama manusia-manusia di dunia ini. Komen di bawah, menurut kalian apa tipe kecerdasan kalian? Komen di bawah aja langsung, sama penjelasan kalian kenapa kalian merasa kalian punya kecerdasan tersebut. Dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan juga share video ini ke teman-teman kalian supaya makin rajin dan bersemangat untuk membuat video setiap hari. Thank you guys for watching and see you guys in the next video. Bye!